Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini Allah tak henti-hentinya mencurahkan nikmatnya kepada kita. Semoga kita semuanya tergolong umatnya, tergolong hambanya yang pandai bersyukur atas segala nikmatnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya tergolong umat beliau yang nantinya mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian fikih menggunakan kitab Safinatun Najah. Kita sampai pada pasal atau pembahasan tentang tanda-tanda baligh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun, utawi iki iku fasal suci. Fi alamatil bulughi, ing dalem nerangake tondo-tondone baligh. Jadi ini pasal pembahasan mengenai tanda-tanda baligh. Nah, seorang yang sudah baligh maka sudah ketetapan kewajiban, sudah tercatat ya segala perbuatannya oleh malaikat yang bertugas mencatat amalnya. Seorang yang belum baligh ya, maka dia belum dicatat amal-amal buruknya. Tetapi amal-amal baiknya menurut para ulama tercatat. Ya. Jadi ibarat ada satu produk baru yang diluncurkan, kemudian ada masa gratis gitu ya. Ada masa pakai yang bebas bayar misalkan gitu. Masa bonus atau masa apa namanya. Ya. Nah, anak kecil ya yang baru dilahirkan di dunia ini, maka dia dibebaskan dari kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya tidak dicatat sebagai satu satu amal, satu catatan amal kesalahan yang nantinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya.
radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat pena itu, pena maksudnya catatan amal itu diangkat, an salasatin, dari 3 macam orang, diangkat, tidak dicatat amalnya. Yang pertama, anin naimi hatta yastaiqidha, yaitu orang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur itu kalau ngomong apa aja, ngelindur, nggak dicatat itu apa yang diomongkan itu, meskipun omongannya adalah omongan yang maksiat. Ya, karena biasa biasa mengumpat, biasa mencaci maki, sampai tidur juga dia keluar kata-kata jorok, kata-kata caci makian, ya, sialan dan sebagainya misalkan itu saat tidur, maka tidak dicatat oleh malaikat. Ini adalah bukti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, tidak dicatat. Maka orang tidur mukul orang, wah, ya, mukul, jadi nggak apa-apa, nggak dianggap sebagai satu kesalahan karena tidur. Tidur terus dia keluar jalan terus mukul orang, ya nggak apa-apa, mau tidur. Tapi kalau tidur beneran. Ya. Wa anisobi hatta yahtalima. Ya, yang kedua adalah anak kecil sampai dia balik. Ini yahtalima itu di sini ya kata yang menunjukkan bahwa anak kecil itu sudah sampai balik. Yahtalima itu mimpi basah. Satu apa? Satu istilah yang kemudian ya menisbatkan sobi itu, anak kecil itu sudah balik. Jadi anak kecil sampai balik tidak dicatat amalnya. Dia mau apa saja nggak dicatat amalnya. Mau nggak sholat juga nggak apa-apa. Nggak sholat, nggak puasa misalnya nggak apa-apa. Ya, kemudian berantem segala macam, anak kecil nggak apa-apa, nggak dicatat ya. Nah, kan nggak dosa. Ya. Ini adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan diberi masa panjang. Ya, kalau produk-produk buatan manusia itu dikasih masa 1 bulan, misalkan ada produk baru dikasih masa 1 bulan pemakaian gratis. Setelah itu bayar kalau masih mau pakai lagi. Merasakan manfaatnya, kemudian melanjutkan bayar. Ya, nah kalau Allah Subhanahu Wa Taala dari bayi lahir di masa panjang bertahun-tahun ini sampai 15 tahun. Dengan segala macam karunia Allah diberikan kepada anak tadi. Fasilitas kehidupan diberikan kepada anak tadi 15 tahun gratis, ibaratnya begitu. Nggak sholat, nggak apa-apa, bahkan tidak beragama Islam juga nggak apa-apa, masih kecil, masih balik, masih kecil ya. Kalau dia memang dia masih belum balik, berada di dalam keluarga yang non Islam, ya dia non Islam, dia ikut orang tuanya kemana saja, diajak kemana saja ikut, ke gereja ikut, ke pura ikut, kemana-mana ikut, anak kecil. Ikut di dalam masuk, ikut doa juga, terserah. Namanya anak kecil. Ya. Jadi 15 tahun. Ya, nanti kita bacakan tanda-tanda balik. Yang ketiga, wa'anil majnuni hatta ya'qilah. Yaitu orang yang gila, hilang akal sampai dia sadar atau berakal kembali. Orang yang gila itu akalnya hilang. Ya, termasuk juga orang yang kurang waras ya, orang yang kurang akal ya, bisa saja. Ya, nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, belum bisa ya. Itu juga tidak terkena ini kewajiban. Ya, meskipun udah besar tapi nggak tahu apa-apa ya, nggak kena juga ini masuk di sini. Jadi sampai dia sadar, sampai dia berakal, sampai bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, maka dia tidak dicatat perbuatannya itu meskipun dia bermaksiat. Nah, ini hadis riwayat dari Imam Turmudi, Imam Nasai, Imam Ahmad dan lainnya banyak.
dan Imam Albani mensahihkan hadis ini. Ya. Jadi itu kemudian Bapak Ibu sekalian, masa rayonnya ini, masa gratisnya anak ini sampai dia balik baru mulai dicatat amalnya. Mulai dicatat dia itu. Kalau dia beramal kesalahan dicatat sebagai amal kesalahan. Alamatul bulughi utawi piro-piro tondo-tondone balik salasun iku ono telu. Di tanda-tanda balik ada 3. Ini menurut mazhab Syafi'i ya, karena ini mazhab Syafi'i yang kita kaji. Tamamu khamsa asyarata suwiji sempurnane 15 ya. 15 umure 15 apane sanatan tahun. Jadi umurnya genap 15 tahun. Fidzakari ing dalem anak lanang wal unsa lan anak wedon. Ya. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan kalau usianya sudah genap 15 tahun, disitulah mulai balik. Kalau dia tidak apa-apa, tidak keluar mani, tidak haid ya, yang tidak ada konsideran lainnya, ya, maka umur 15 tahun itu batas. Mau apa saja, anak itu kalau umur 15 tahun sudah balik. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah menurut keterangan kitab syarah dari Safinatun Najah ini, 15 tahun ini adalah hitungan tahun Hijriyah. Bukan hitungan tahun Masehi, berbeda nih masalahnya. Jadi hitungan tahun Hijriyah. Kenapa? Karena tahun Hijriah dan tahun Masehi itu berbeda dari total harinya. Berbeda kurang lebih 11 hari tiap tahunnya. Lebih dulu tahun Hijriah. Maka kalau dikatakan 15 tahun Hijriah, ya berarti tidak sampai 15 tahun Masehi. Kalau dihitung tepat hitungannya, selisih 11 hari dikalikan 15, artinya 165 hari, kalau mau detailnya. Kemudian kalau setahun 365 hari, berarti 14 tahun 200 hari, 200 hari ya, 14 tahun lebih 200 hari, begitu. Masehi, jadi kalau orang hitung umurnya Masehi, itu 14 tahun lebih 200 hari. Ya, kurang lebih kalau dibikin bulan ya 14 tahun 7 bulan gitu. 14 tahun 7 bulan atau 8 bulan dihitung sendiri karena mulai hari pertama itu sudah dihitung catatannya itu masalahnya. Jadi nggak ngitung lagi nih berapa harinya. Mulai hari pertama sudah dihitung itu catatan amalnya itu. Nah, jadi 14 tahun 200 hari tepatnya. Itu sudah balik. Jadi sejak apa? Sejak lahir. Sejak lahir procot ya. Dari kandungan ibunya lahir. Nah, hari itu dimulai sampai 14 tahun 200 hari Masehi. Biasa kalau kita ngitung itu umur itu Masehi. Nah, tapi yang di sini adalah Hijriyah. Jadi 15 tahun laki-laki maupun perempuan. Anak laki-laki maupun anak perempuan. Maka kita perhatikan anak-anak kita, ya kalau udah 15 tahun nggak ada istilah apa-apa lagi. Kalau nggak sholat udah dosa itu. Kita kalau membiarkan anak kita nggak sholat, wah kita ikut berdosa Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua. Orang tua, karena kita tahu anak kita sudah balik, nggak sholat, kita tahu. Kita biarkan aja, kita dosa. Makanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita umatnya, orang tua, untuk anak yang usia 7 tahun sudah dimulai diajarkan sholat. Ya, tapi dengan lemah lembut. Sebelum itu enggak apa-apa. Tapi 7 tahun sudah diajarkan sholat. Diajak dengan ajakan. Kalau sudah 10 tahun dia tidak mau sholat, dipukul.
dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dipukul pada bagian yang tidak menyakitkan, supaya dia tahu pelajarannya. Kalau tidak, ya kita tidak mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu sudah 10 tahun menjelang balik gitu. Maka kalau nanti sudah balik, keburu dia tidak sholat, kan kita yang repot begitu ya. Maka dibiasakan anak itu mulai 7 tahun diajarkan sholat, 10 tahun sudah mulai disiplin sholatnya. Dipukul, dikerasin, ya. Tapi tidak sampai diajar gitu ya, nggak sampai diajar. Ya, diajar malah dia lari, nanti kabur. Ya. Itu yang pertama, tadi 3. Yang pertama adalah sempurnanya 15 tahun usia anak laki-laki maupun anak perempuan, tidak pandang bulu. Yang kedua, wal ihtilamu, lan ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Fi dzakari ing dalem anak lanang wal unsa lan anak wedon litis isinina, yaitu bocah sing umure 9 tahun. Jadi anak yang umur 9 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, yang dia sudah mimpi basah, tidak perlu menunggu 15 tahun. Tidak perlu menunggu 15 tahun. Kalau umur 9 tahun sudah mimpi basah. Nah, mimpi basah itu keluar mani, laki-laki maupun perempuan. Ya. Ya, kalau pagi malam-malam terasa anaknya itu merasa nikmat, merasa enak gitu ya, terus keluar pagi-pagi. Nah itu sudah itu malam itu. Ini mimpi basah saja sudah balik, apalagi nggak mimpi basah, itu tambah ini lagi ya. Nah namanya anak-anak sekarang itu ya nggak tahu itu. Apalagi kalau dia mengakses yang tidak-tidak, nonton yang tidak-tidak, ya, dan sebagainya. Bisa lebih cepat dari itu. Jadi tidak sampai 15 tahun kalau dia sudah keluar mani, baik sengaja maupun tidak sengaja saja balik, apalagi disengaja. Maka balik dia. Maka si anak tadi sudah dicatat oleh malaikat, diikuti kemana saja oleh malaikat yang tidak pernah melepaskan dia. Tidak pernah sedikit pun catatan itu lewat. Ya, tidak akan bisa mengelak nantinya. CCTV-nya itu menyeluruh di malaikat ya. Malaikat tidak bisa disuap. Ya, tidak bisa suruh ngapus, nggak bisa. Malaikat akan mencatat apapun amal kita. Yang ketiga wal haidu. Nah, wal haidulan wong wedon sing haid ya, fil unsa ing dalam ya wong wadon, jadi anak perempuan yang sudah haid litis isinina kedua anak sing umur 9 tahun ya. Jadi umur 9 tahun perempuan sudah haid, maka nggak perlu nunggu 15 tahun, dia sudah balik. Nah, biasanya ini nih ya, anak perempuan yang mulai haid ini kadang-kadang malu ya menunjukkan dia sudah haid, apalagi umurnya belum sampai 10 tahun ya, kelas 9 tahun, kelas berapa itu? 9 tahun ini deh, SMP mungkin. 9 tahun ya. 9 tahun ke SD kelas 4 gitu. Malu dia sama teman-temannya, malu sama orang tuanya, disembunyikan. Nah, itu anak itu wajib dia itu. Orang tuanya nggak tahu, malaikat tahu masalahnya ya. Jadi ya kadang malu dan tidak mau menyampaikan. Ini kalau hubungan anak perempuan dengan orang tuanya tidak intens, tidak baik, ya bisa aja terjadi seperti itu. Tapi kalau hubungannya baik, ya anak itu akan jujur cerita kepada orang tuanya. Ini nanti ada darah misalkan. Ini apa? Orang tuanya tahu itu haid. Oh kamu sudah haid gitu. Maka udah harus disiplin. Udah nggak boleh lagi bolong sholat satu pun. Kalau bolong sholat satu pun kita tahu, kita ikut menanggung dosanya Bapak Ibu sekalian. Anak masalahnya ini. Kenapa? Karena kewajiban kita.
orang tua, untuk membawa anak dan keluarga kita ya diselamatkan dari siksaan api neraka. Tidak dibiarkan aja ya. Sayang itu bukan dibiarkan aja, sayang itu justru diselamatkan dari siksa neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tanda-tanda balik. Jadi kalau salah satu dari ketiga ini ada pada anak-anak kita, maka anak-anak kita sudah tercatat seluruh amalnya. Dua berlaku untuk perempuan, satu khusus laki-laki. Jadi yang perempuan tadi haid dan kemudian dia mimpi basah, ya. Nah kalau laki-laki nggak ada haidnya dia mimpi basah. Nah kalau tidak berlaku yang mimpi basah atau haid ini, pokoknya 15 tahun kalau tidak ada keluar mani atau dia perempuan adalah haid, ya maka 15 tahun sudah balik. Nah, gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal. Syurutu ijza'il hajari fil istinja. Nah, fasal ini menerangkan ya tentang syarat-syarat dicukupkannya menggunakan batu untuk istinja. Ini sudah mulai istinja ini, tentang istinja. Istinja itu bebersih dari najis, bebersih dari kotoran yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang. Nah, ini istinja yang dibahas di sini adalah istinja menggunakan batu. Nah, ini kok dibahas ya? Ya dibahas karena ya ini adalah syarat minimal. Ketika kita tidak ada air, misalkan kita sedang jalan ya di satu hutan atau di satu mana gitu, nggak ada air, kita buang air, nggak bisa ditahan, maka ini bisa istinja. Ya kalau ada air ya pakai air, kalau nggak ada air masalahnya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istinja yang sempurna itu adalah menggunakan batu dan menggunakan air, dua-duanya. Itu yang paling afdol. Kalau tidak ada, maka yang kedua adalah menggunakan air. Jadi kebanyakan kita menggunakan air. Tapi kalau mau batu dan air itu bagus ya, paling bagus. Atau tisu, ya batu ini bisa diganti dengan alat-alat lain, dengan barang-barang lain yang semisal batu. Nah, punya ciri apa itu? Cirinya adalah dia barang yang suci. Ya, batunya harus suci, bukan batu yang najis. Batu yang najis itu batu yang bagaimana? Batu yang kena najis. Sudah jelas di situ ada kotorannya atau bekas dikencingin orang, ya itu najis. Kemudian dia harus keras, barangnya harus keras. Maka batu kan keras, ya bukan berupa benda cair gitu maksudnya, bukan berupa benda cair. Kemudian dia juga tidak licin ya. Meskipun dia benda keras tapi licin, misalkan kayak bambu, kaca, ya, gelas misalkan gitu, atau kemudian sendok, atau kemudian botol plastik, botol beling, ya, itu licin-licin seperti itu nggak masuk. Kemudian dia bisa mengangkat najis itu dengan bersih. Batu itu bisa mengangkat najis dengan bersih. Nah, dan yang keempat adalah tidak barang yang dimuliakan. Contohnya makanan, minuman, ya. Itu misalkan onde-onde atau dan segala macam itu bukan itu. Nah, tisu itu menurut kalau dulu zaman dulu nggak ada tisu nih. Sekarang tisu itu disamakan dengan batu. Karena fungsinya sama itu.
fungsi tisu benda apa yang suci, kemudian dia juga bukan benda cair, kemudian bisa mengangkat najis, mengangkat, membersihkan kotoran. Sama dengan batu. Nah, zaman dulu batu, ya. Maka bambu nggak boleh. Bambu itu termasuk eligin tadi, tisu tadi. Dan dia tidak berupa sesuatu yang dimuliakan, ya. Jadi tisu sekarang ini yang di hotel-hotel itu. Jadi menggunakan tisu dulu, sampai bersih, baru menggunakan air, itu yang paling hebat, paling jos. Nah kalau ada kamu nggak menggunakan tisu, menggunakan air. Kalau menggunakan tisu, syarat-syaratnya ada 8. Nah ini ya, jadi syarat-syarat itu bisa tanpa air, itu ada 8 nanti kita bahas. Syurutu ijza'il hajari, utawi piro-piro syarate, cukupe nganggo watu. Watu itu batu. Sama niatun iku ono 8. Jadi ada 8 syarat-syarat diperbolehkannya menggunakan batu untuk istinja. Ini juga perlu disampaikan, istinja tanpa menggunakan air itu yang level ketiga. Ini kan ada air, kita pakai air gitu ya. Ini kok nggak pakai air, ada 8 syarat ini. Itu sifatnya najisnya sebenarnya hakikinya masih ada, tapi dimaafkan. Nah ini menurut ulama fikih gitu ya, itu sebenarnya masih tidak ini ya, hakikatnya masih ada tetapi dimaafkan. Kalau pakai air kan bersih ya, maka kalau zaman dulu pakai batu ya, atau pakai, dan sekarang pakai tisu. Nah, di hotel kadang-kadang nggak ada airnya itu, pakai tisu. Kalau kita bawa air ya lebih bagus. Saya tahu sekarang hotel-hotel yang bintang 5 itu malah nggak ada airnya itu, malah repot. Nah, ada 8 syaratnya. Yang pertama, ayyakuna yento ono opo. Nah, istinja ono iku bisalah sati ahjarin kelawan telu piro-piro watu. Jadi menggunakan 3 batu. Nah, 3 batu ini boleh diringkas satu batu tapi punya 3 ujung. Punya 3 ujung segitiga gitu. Dan ujung ya bukan yang bukan yang nggak ujung, yang ujungnya gitu, yang kayak pojokan gitu, yang punya pojokan. Nah, satu batu yang punya 3 pojokan boleh, atau batu 3 boleh, ya. Ini harus menggunakan 3 kali. Kalau kurang dari itu nggak boleh, ya. Kalau dengan 3 masih kurang bersih, ya harus ditambah 3 itu minimal. Kalau dengan 3 set 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 ya, udah bersih, ya sudah cukup. Tapi kalau dengan 3 set 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 masih belum bersih, ya harus ditambah lagi batu, cari batu lagi gitu. Ya, harus batu harus disiapkan dulu, jangan cari batu baru bersih baru cari batu ya nggak, nanti bisa nggak sah nanti. Jadi harus disiapkan batunya dulu. Ini zaman batu apa bagaimana? Zaman dulu. Atau kita yang kalau kita sedang di tengah perjalanan yang tidak ada air, ini bisa pakai ini. Namanya kalau bahasa Jawa ini peper namanya, peper. Yang kedua, wa ayyun qiyah lan yen to iso ngresiki sapa wong al mahalla ing panggonane najis. Panggonan najis itu tempat keluarnya najis itu. Jadi orang itu membersihkan tempat keluarnya najis itu, dibersihkan pakai batu tadi 3. Yang kedua. Yang ketiga, wa alla yajifa aywaan. Lah ini ya. Lan yen to ora yajifa garing apa an najasu najise. Jadi najisnya belum sampai kering. Nah, kalau najisnya kering itu misalkan kita buang air kecil atau buang air besar, kemudian kita diam dulu. Kita diam sampai beberapa lama. Terus kering, itu nggak bisa pakai air, pakai batu. Jadi harus ketika udah selesai tuntas,
batu harus dimainkan, bukan kemudian ditunggu sampai kering. Nah, nggak bisa kalau sampai kering, nggak sah. Sholat tetap najis. Dan ini penting sekali karena kalau tidak dilakukan, sholatnya tidak sah. Karena syarat sholat itu harus suci. Nah ini kalau bebersih pakai batu, bagaimana caranya? Atau pakai tisu? Kalau kita sekarang pakai tisu. Ya kalau pakai tisu, tisunya udah siap, kemudian diparat-parat, ya. Kalau nunggu kering, baru beli tisu, maka nggak sah. Itu yang ketiga. Wala yang takilalan ora pindah, opo najis. Jadi najis itu tidak pindah. Biasanya pindah itu kemana-mana, ya. Mubat mabit nih kalau orang ya. Jadi memang harus dipastikan dia itu kalau ini ya memang harus begini ya. Kalau orang itu sedang misalkan mencret gitu ya, itu nggak bisa ini karena bisa kemana-mana itu ya. Ya itu nggak bisa. Jadi memang harus sehat ya, yang keluarnya itu bagus gitu ya. Atau buang air kecil tapi airnya nggak kemana-mana. Kalau airnya kemana-mana, udah nggak boleh pakai tisu saja, harus pakai air. Apalagi ke celana, wah itu nggak bisa lagi itu. Ya, jadi itu tidak boleh itu, memang syaratnya harus begitu. Kemudian berikutnya walayatro'a alaihi akhor, walayatro'alan ora ngenani alaihi ingatase najise opo akhoru najis liyo. Jadi tempat keluar najisnya itu tidak kena najis lain. Tidak kena najis lain. Misalkan dia buang air, tahu-tahu di belakangnya ada orang buang air juga, kena dia ciprat, wah itu nggak bisa pakai tisu saja. Makanya hotel-hotel yang menyediakan itu ya nggak tahu saya. Harus hati-hati benar. Nggak ada airnya masalahnya. Boleh, tapi dengan ketat ini Imam Syafi'i. Kemudian wala yujawiza lan orang lewati opo najis orang lewati sofhatahu eng lubang. Kalau belakang namanya dubur. Lubang belakang wahasyafatahu atau lubang depan kalau laki-laki atau perempuan. Jadi itu tidak mengobrak-mabrik samping kanan samping kirinya ya. Ya memang ya harus ini bisa nggak seperti itu? Kalau bisa ya oke ya. Jadi tidak kemana-mana itunya kotorannya itu. Jadi nggak boleh. Kalau sudah kemana-mana harus pakai air. Wala yusibalan orang ngenani hu eng najis opo maun banyu. Jadi tidak sampai kena air dulu. Nah, kalau kita itu kena air dulu meskipun sedikit, nggak boleh pakai batu. Ya kalau mau pakai batu saja, nggak boleh. Kecuali ya itu tidak istinja pakai batu atau pakai tisu. Kalau kita mau istinja pakai batu atau pakai tisu saja, sudah kena cipratan air, udah nggak bisa pakai batu atau pakai tisu. Jadi harus ketat ini ya. Maka yang selamat pakai air sebenarnya ini ya. Ini kan nggak pakai air jadi agak agak banyak ininya syaratnya. Yang terakhir yang kedelapan wa antakuna lanyin to ono apa lah jaru piro-piro watu ono iku tohirotan watu kang suci. Batu-batu yang dipakai itu harus benda yang suci, nggak boleh najis. Udah jelas najis dipakai. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 8 syarat kalau mau bersuci pakai batu. Kalau pakai air nggak sampai seperti ini. Pakai air itu yang penting hilang barangnya. Kemudian ya udah kalau masalah bau itu bisa dihilangkan pakai sabun misalkan gitu ya. Enggak juga kalau memang sulit dihilangkan baunya nggak apa-apa. Yang penting barangnya hilang, udah keset kalau kita buang air kecil, buang air besar, pakai air itu nggak seperti ini syaratnya. Nah kalau pakai selain air, pakai batu atau pakai tisu, berarti harus 3 batunya. Atau tisunya berarti minimal 3. Ya, kemudian yang kedua adalah dibersihkan tuh tempat keluarnya kotoran itu. Dan yang ketiga jangan sampai kering. Yang sampai kering baru dipakai tisunya. Nggak sah, nggak jadi. Ya. Harus
seketika setelah selesai tuntas langsung mainkan tisunya. Kemudian tidak berpindah najisnya, pindah ke celana dan sebagainya, pindah ke sarung atau pindah ke lutut misalkan, ya, udah kena lutut, kena kaki, itu nggak bisa dipakai, nggak bisa pakai itu. Nah, kemudian tidak kena najis yang lain, apalagi nih, kayak orang itu di atas kakus yang di bawahnya kali, kemudian airnya naik ke kena dia, nggak bisa itu pakai tisu atau pakai batu, ya, nggak bisa, jadi nggak boleh. Kemudian tidak melewati duburnya belakang dan lubang depan, ya, yaitu lubangnya. Ya, di lubang itu batasannya kalau dia berdiri nggak kelihatan itu. Kalau dia berdiri udah nggak kelihatan lubang itu. Ya, itu tidak sampai lewat itu, ya. Kemudian tidak kena air meskipun cipratan, ya, tidak kena air, harus itu dulu. Kemudian yang terakhir adalah batu-batu yang digunakan atau tisu yang digunakan itu harus barang yang suci. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, termasuk saat ya ini berat kalau kita memang tidak ada pilihan gitu ya, tidak ada pilihan, tidak ada air dan seterusnya, maka ini bisa digunakan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semuanya.